kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, walaupun dalam keadaan pandemi kayak gini, kalian harus tetap semangat dalam belajar. Walaupun belajarnya lewat online, tapi kalian nggak boleh males-malesan. Nah, untuk hari ini, Ibu akan melanjutkan materi mengenai struktur pasar. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Nah, tentunya kalian udah tahu dong, struktur pasar merupakan penggolongan pasar berdasarkan strukturnya. Kalian juga tentunya sangat sering mendengar kata pasar itu apa sih gitu. Di dalam pasar banyak sekali kegiatan ekonomi yang berlangsung, baik itu jual beli barang atau jasa. Bahkan di sini juga terjadi gejolak permintaan dan penawaran. Nah, untuk itu, agar wawasan kalian lebih jauh lagi, maka kalian harus mempelajari mengenai struktur pasar kali ini. Dimulai dari pengertian struktur, ciri-ciri struktur pasar, dan lain sebagainya. Nah, kita mulai dari pengertian struktur pasar ya. Pengertian struktur pasar secara umum adalah penggolongan produsen kepada beberapa bentuk pasar berdasarkan ciri-ciri seperti jenis produk yang dihasilkan. Nah, banyaknya perusahaan dalam industri mudah tidaknya keluar atau masuk ke dalam industri dan peranan iklan dalam kegiatan industri. Ini pengertian struktur pasar ya. Untuk selanjutnya yaitu kalian belajar mengenai ciri-ciri pasar. Apa sih ciri-ciri pasar itu? Ciri-ciri pasar ada yang pertama yaitu adanya penjual dan pembeli. Masa iya sih di dalam pasar nggak ada penjual dan pembelinya, ya kan? Nah, selanjutnya ciri yang kedua yaitu adanya jasa atau barang yang akan diperjualbelikan. Nah, kalau di pasar itu ada barang atau jasa yang akan dijualbelikan, jadi saling tawar-menawar kayak gitu. Jadi misalnya di pasar nggak ada, jadi apa dong yang akan dijualbelikan oleh itu penjual, ya kan? Dan apa yang akan dibeli oleh pembeli kalau nggak ada yang diperjualbelikan? Oke, untuk yang ketiga, adanya permintaan dan penawaran. Yang keempat, adanya interaksi antara penjual dan pembeli. Dan yang kelima, terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Oke, selanjutnya karakteristik karakteristik pasar. Nah, di sini karakteristik pasar ada 4. Yang pertama itu jumlah dan besar penjual dan pembeli. Apabila penjual menjual produknya dengan harga yang tinggi, maka konsumen akan cenderung beralih untuk mengkonsumsi produk lain yang sejenis. Nah, untuk yang kedua yaitu keadaan produk yang diperjualbelikan. Nah, apa itu? Keadaan produk yang diperjualbelikan harus dilihat apakah produk itu homogen atau unik sehingga tidak ada penjual lain yang bisa mensubstitusikan komoditi yang dijual oleh penjual tersebut. Nah, gitu. Untuk selanjutnya itu yang ketiga, kemudahan keluar masuk pasar. Nah, harus dibandingkan jika mendapatkan keuntungan yang ekonomis, apakah perusahaan mudah dalam keluar masuknya pasar. Nah, sebaliknya, jika tidak tercapai keuntungan yang normal, apakah perusahaan dapat mudah keluar masuknya pasar gitu. Untuk yang keempat yaitu pengetahuan konsumen. Pengetahuan konsumen terhadap harga dan struktur dan biaya produksi. Apakah terdapat informasi harga yang wajar bagi konsumen ataukah tidak adanya informasi harga yang memadai. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai penggolongan pasar dilihat dari strukturnya. Penggolongan pasar dilihat dari strukturnya itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama, struktur pasar persaingan sempurna. Yang kedua, struktur pasar persaingan monopolistik. Yang ketiga, struktur pasar oligopoli. Dan yang terakhir, struktur pasar monopoli. Nah, kita bahas satu persatu ya.
Yang pertama ada struktur pasar persaingan sempurna. Apa itu pasar persaingan sempurna? Nah, pasar persaingan sempurna adalah sebuah jenis pasar dengan jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak dengan produk yang dijual bersifat homogen. Nah, untuk ciri-ciri pasar persaingan sempurna bisa dilihat yang pertama itu banyaknya perusahaan dalam pasar. Yang kedua, setiap perusahaan adalah pengambil harga. Setiap perusahaan sangat mudah untuk keluar masuk. Dan selanjutnya, ciri-ciri yang selanjutnya yaitu setiap perusahaan menghasilkan barang yang sama. Nah, bisa dilihat itu ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Nah, selanjutnya yaitu ada pasar monopoli. Nah, apa itu pasar monopoli? Nah, pengertian pasar monopoli adalah suatu bentuk atau jenis pasar yang hanya terdapat satu kekuatan penjual atau satu perusahaan yang menguasai seluruh penawarannya. Nah, monopoli untuk menggambarkan struktur pasar yang terdiri hanya satu perusahaan yang menjual satu produk yang unik, sehingga perusahaan lain tuh tidak bisa menggantikan produk tersebut. Nah, monopoli ini dapat terjadi karena penetapan perundang-undangan, inovasi, dan skala usaha besar. Kita bisa lihat ya ciri-ciri pasar monopoli di sini. Yang pertama itu ada hanya terdapat satu penjual saja. Yang kedua ada jenis barang yang diproduksi atau dijual, tidak ada barang penggantinya yang mirip. Nah, seperti yang tadi Ibu jelaskan. Yang ketiga, pelaku pasar monopoli bebas menentukan harga sesuai keinginannya. Dan yang terakhir, adanya hambatan, rintangan, atau barrier bagi perusahaan baru yang akan masuk ke dalam pasar monopoli. Oke, untuk yang ketiga yaitu pasar oligopoli. Nah, pasar oligopoli ini adalah pasar yang mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan, mungkin sekitar 2 perusahaan dengan maksimal kurang dari 10. Nah, karakteristik utama dari oligopoli adalah adanya beberapa perusahaan yang menghasilkan produk homogen atau berbeda corak, sehingga perilaku perusahaan mendapatkan reaksi perusahaan yang lainnya. Nah, oligopoli yang dihasilkan produk homogen terstandarisasi disebut oligopoli murni. Nah, misalnya industri baja, bahan baku pembuatan traktor. Sedangkan oligopoli yang menghasilkan barang berbeda corak disebut differentiated oligopoli. Nah, misalnya itu industri rokok. Kita bisa lihat ciri-ciri pasar oligopoli di sini. Yang pertama, terdapat beberapa produsen yang menguasai pasar. Yang kedua, produk yang diperjualbelikan bisa homogen atau berbeda corak. Yang ketiga, ada setiap produsen atau perusahaan cenderung memperlakukan harga pasar yang umum. Dan yang keempat, terdapat kepemimpinan harga price leader oleh perusahaan atau produsen besar. Oke, untuk yang terakhir itu ada pasar monopolistik. Nah, pasar monopolistik itu apa? Pasar monopolistik adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dengan penawaran, di mana terdapat sejumlah besar penjual yang menawarkan barang yang sama. Nah, di sini pasar persaingan monopolistik menjadi 3 karakteristik utama, yakni produk yang dihasilkan berbeda corak, jumlah penjual relatif banyak, dan adanya persaingan harga. Contoh perusahaan dalam struktur persaingan monopolistik ini adalah pasar pakan ternak. Nah, peternak mempunyai keyakinan bahwa pakan dihasilkan berbeda perusahaan gitu. Untuk ciri-ciri pasar monopolistik itu terdapat banyak penjual atau produsen yang berkecimpung di pasar. Nah, yang kedua ada barang yang diperjualbelikan merupakan differentiated produk. Yang ketiga, para penjual memiliki kekuatan monopolistik atas barang produknya sendiri. Yang keempat, untuk memenangkan persaingan, setiap penjual aktif melakukan promosi atau iklan.
Yang terakhir ada keluar masuk pasar barang, produk relatif lebih mudah. Nah, di sini kesimpulan dulu ya. Untuk kesimpulan pada hari ini, yaitu pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk saling berinteraksi sehingga membentuk suatu kesepakatan dan menimbulkan transaksi jual beli. Nah, berdasarkan strukturnya, pasar dibedakan menjadi pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar persaingan monopolistik. Nah, pasar persaingan sempurna merupakan bentuk pasar di mana jumlah pembeli dan penjualnya banyak dan banyak yang diperjualbelikan homogen menurut anggapan konsumen. Nah, untuk pasar monopoli merupakan pasar yang terdapat satu produsen atau penjual dan banyak pembeli. Sedangkan pasar oligopoli itu merupakan pasar yang hanya terdapat beberapa penjual atau produsen. Dan yang terakhir, pasar monopolistik hampir sama dengan pasar persaingan sempurna, namun produk yang diperdagangkan terdiferensiasi gitu. Oke, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan bisa ditulis di grup WA ya, di WhatsApp. Bisa dituliskan apa yang belum kalian pahami untuk materi hari ini. Ibu kira cukup untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.